Oke, tadi udah ada kalian udah ada pengumuman LPDS ya? Oke, sebelum memulai demonstrasi, kita pemanasan dulu ya. Sehat. Ini udah ada ya. Sini, Pak. Iya, Masuk. Bolanya ada satu. Ada berapa bolanya? Sudah tahu, ada berapa bolanya? Dia mau dua. Salah. Empat. Dia mau delapan. Lagi konsentrasi. Ikuti kata saya. Bola botol. Bola bola. Bola botol. Bola botol. Ada berapa botol? Yang putri. Hah? Pertemuan kali ini kita akan bahas rukun Islam dan implikasinya. Kita akan bahas tentang fondasi yang sangat penting bagi umat Islam. Nah, kayak gimana sih rukun Islam itu sehingga menimbangi kita di dalam kehidupan itu kayak gimana? Nah, jadi gini teman-teman. Islam itu kan agama yang kafah kan? Agama yang sempurna. Bukan cuma mengatur hubungan kita sama Allah. Nah, kesempurnaan itu semua itu tercermin di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibarat rukun Islam itu adalah sebuah tiang-tiang di rumah. Jika ada satu tiang yang roboh, maka bangunan keimanan kita juga goyah. Aplikasi syahadat antara lain yaitu satu aspek spiritual. Syahadat menanamkan tauhid itu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kedua, aspek moral yaitu syahadat menuntut seorang muslim untuk meneladani alam Rasulullah sehingga perilaku sehari-hari menjadikan keislamannya. Yang ketiga, aspek sosial yaitu syahadat melahirkan rasa persaudaraan sesama muslim karena mereka sama-sama bersaksi dan tunduk pada tentang sholat sholat itu kan karena al-fasya. Gimana kalau ada orang yang sholat full 50 bolong setiap hari, akan tetapi orang itu masih ya berada di dan masih berbuat suka, apakah sholat itu sia-sia setiap harinya? Tidak berdampak sama sekali ya di dalam kemaksiatannya gitu. Orang itu sudah sholat full tiap hari, Tapi tetap maksiat. iya. Allah itu paling suka sama orang yang maksiat tapi tobat. Allah paling suka sama orang yang maksiat tapi tetap tobat. Mungkin dengan sholat dia tetap maksiat tapi tetap sholat juga. Allah itu mengampuni dia gitu. Jadi sholatnya seperti yang menjelaskan tadi. Jadi Yang mana gitu? uh, Yang mana? Yang mana? kan beda kan antara
mencegah maksiat di dalam sholat dan sholat mencegah maksiat. Ya makanya justru punya kesadaran atas yang dibaca dalam sholatnya, makanya saya sholat. Itu loh maksud saya. Bukan sholatnya dia sadar, tapi sebelum sholatnya dia sudah sadar. Punya kesadaran itu. Tidak. Tujuan sholat sendiri itu cuma menghamba kita, tidak ada yang lain juga. Tujuannya untuk menghamba. Tidak ada. Maka ini sholat itu statement jenengan yang salah. Ini ya, saya jelaskan ini. Sholat itu kalian sholat karena kalian punya kesadaran bahwa kalian hamba, bukan karena manfaat. Sholat itu bermanfaat. Salah kalau sholat bermanfaat. Maka kalian menghamba pada kemanfaatan, bukan menghamba kepada Tuhan. Itu loh. Makanya sholat tidak ada manfaatnya, tapi sholat itu tujuan kita untuk menghamba pada Tuhan. Tapi ketika kalian sholat untuk sebuah manfaatan, kalian menghamba pada kemanfaatan itu. Jawaban yang menunjukkan bahwasanya sholat tidak benar berkurang. Tapi berarti tidak ada hubungannya sholat yang masyarakat. Ya kan gitu kan? Ya kan beda ya. Terus buat apa dalil terakhir saya kalau memang tidak ada hubungan, ini apa saja dalil itu? Enggak lah. Enggak katanya Mas. Berprasangka buruk, suuzon dalam hati itu keji enggak? Enggak. Suuzon itu keji, kecuali husnudon. Ya, itu masuk kategori kenapa? Karena keji itu bisa merugikan orang lain. Ngomongin orang lain dan bisa merugikan orang lain. Gimana? Keji itu suatu perbuatan buruk yang merugikan orang lain. Ya. Nah, sedangkan ghibah itu tidak bisa merugikan orang lain. Saya bisa terima jawaban. Apabila orang berbicara jelek di hati dia sendiri ya, dalam hati sendiri kan gak ada orang yang tahu apa esensi buruknya. Tidak ada. Oke, kita kunci ya. Jawabannya kunci. Oke, bagus. Bagus sekali. Oke, itu tatapannya bukan termasuk kunci ya. Ghibah dalam hati itu termasuk kunci. Kita lanjutkan dulu. Nanti kita masih akan merujuk pada jawaban tersebut. Itu kunci. Keji yang mana betul? Keji itu bisa dikategorikan yang mana kita merugikan sesama manusia. manusia. Ya. Ya. Terus setelah itu kita analisis
Gila. Dan tadi yang dikatakan Pak Kusman itu bukan termasuk benci. Saya biar kalian yang nomor masih. Tuh, ya kan? Itu namanya masih ya. Bersentuhan selain jenisnya, sentuhan-sentuhannya itu udah masih juga. Masih ya? Masih ya? Siap. Tangan. Ada sampai bersetubuh atau berzina ya. Ya kalau suami istri nggak apa-apa, tapi kalau bukan suami istri itu juga termasuk maksiat, tapi udah masuk maksiat zina. Dan ada tuntutan-tuntutannya juga cara meminta maafnya kepada Allah. Pasti kita udah tahu kan, kalian pasti udah tahu kalau kita masih mata bagaimana caranya memaafkan. Gimana? Gimana caranya? Yang mana kalau maksiat mata itu mampu dengan kita mengambil wudhu, maka dosa kita bisa luntur. Itu kalau maksiat mata. Tapi jangan berkali-kali. Masya Allah cantiknya. Itu masih aja. Astagfirullahaladzim, ambil wudhu lagi. Dia lagi Masya Allah cantiknya. Masih lagi. Emang boleh seperti itu? Boleh. Itu namanya tobat. Tobat sambal namanya. Ketagihan. Kalau nggak sengaja gitu. Kalau nggak sengaja, kalau nggak sengaja gimana, Mbak? Katanya. Ada maksiat mata, ada maksiat mata yang mana itu tidak dikatakan dosa. Bagaimana caranya? Apabila kita melihat dari pantulan cermin. Jadi yang pakai kacamata itu maksiat. Yang mana itu masuk dalam kategori apabila tidak dengan tapi beda lagi, kita melihat dengan nafsu, kita melihat dengan nafsu dengan melihat dengan biasa, itu beda lagi. Tapi apa kita pikir saya melihat kalian ini tidak maksiat? Maksiat juga. Walaupun saya tidak nafsu, walaupun saya tidak cinta, apalagi cinta. Beda lagi. Itu ya, penambahan sedikit ya. Jadi untuk masnya apabila ada ya mas Pak Osman atau yang lain masih ada pertanyaan atau jawaban yang masih kurang memuaskan, boleh jawabin atau tanya di sana boleh. Kita bukan memuaskan, katanya bapak. Iya, tapi bapak tadi karena bukan memuaskan. Tapi berusaha untuk memberikan apa yang bisa dilakukan maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Oke ya. Siapa dulu? Ini bukan saya, bukan saya ini. Ahmad ya, Udah dong. oke, kita tetap semangat, jaga kesehatan ya. Makasih kakak. Sama-sama, jaga cantikmu dan semua. Ya, dan jaga sholat kita. Siap kak. Oke, terima kasih untuk hari ini. See you next time. Dari OBS, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun